Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Surya Daniel Batara bersama dengan rekan saya Evelyn Octavia. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis mendalam kami mengenai sebuah mekanisme krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang kami beri judul Efektivitas Pra-Peradilan sebagai Kontrol Penyidikan. Studi kasus putusan Peggy Setiawan. Dalam penelitian ini, tidak hanya melihat hukum dari kacamata aturan atau normatif, tetapi juga bagaimana hukum bekerja di lapangan secara empiris. Sebelum kami bahas lebih lanjut, kami mau mengajak rekan-rekan sekalian untuk flashback bagaimana kasus salah tangkap Peggy Setiawan. Mari kita saksikan. Peggy Setiawan telah bebas setelah pra-peradilan yang diajukan pihaknya dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024. Setelah kebebasannya, Peggy lantas memberikan pesan untuk Polda Jawa Barat. Peggy berharap Polda Jawa Barat lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut dikatakannya, ia meminta agar kepolisian dapat menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Harapan ini disampaikan Peggy pada Rabu 10 Juli. Peggy sendiri sebelumnya mengaku dirinya sempat mengalami pemukulan selama menjalani penahanan di Mapolda Jawa Barat. Ia mengatakan sempat mengalami pemukulan di sekitar mata oleh seorang penyidik. Tak hanya itu, Peggy juga menuturkan pernah dibekap dengan menggunakan plastik. Hal ini mendapat reaksi dari Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab dipanggil Caimin ini menyesalkan penyiksaan yang dialami Peggy selama di tahanan. Ia lantas meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk melakukan pengawasan dan penindakan. Saudara, kuasa hukum Peggy Setiawan alias Peron, Sugianti Iriani akan mengajukan pra-peradilan ke Polda Jawa Barat usai permintaan penangguhan penanganan ditolak. Pihak kuasa hukum yakin kliennya tidak bersalah. Itu menyelesaikan kasus Peggy karena mereka pun yakin Peggy tidak bersalah. Mungkin kalau memang proses ini berlanjut, kita akan melakukan upaya hukum pra-peradilan karena penangguhan penahanan kemarin kan tidak dikabulkan. Maunya kita sih jangan sampai salah tangkap yang dilakukan pada episode pertama gitu ya, katakan episode ini episode harusnya kembali lagi kalau memang mau tidak usah mengikuti alurnya pada proses sebelum 8 tahun yang lalu kan, karena terjadi salah tangkap. Setelah kita lihat cuplikan berita tadi, mari kita mulai dengan memahami konteks sejarahnya. Sistem peradilan di Indonesia sedang mengalami transisi fundamental dalam mekanisme kontrol kepolisian. Dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pada era KUHP sebelum adanya putusan MK nomor 21 tahun 2014, pra-peradilan hanya bersifat administratif, dalam artian hanya memeriksa surat penangkapan atau penahanan. Terbatasnya objek pra-peradilan dalam KUHP menimbulkan masalah mendasar dalam perlindungan hak warga negara. Dalam artian, pada titik ini KUHP belum menghadirkan kecukupan mekanisme check and balance terhadap kewenangan penyidik dalam menetapkan tersangka. Sebagaimana disoroti dalam studi awal, pra-peradilan sebelum 2014 lebih sering menguji aspek administratif, upaya paksa, bukan aspek substansial penetapan tersangka. Lalu, pasca putusan MK nomor 21 tahun 2014, perluasan objek pra-peradilan mencakup penetapan tersangka. Terdapat perluasan objek pra-peradilan yang kini mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Melalui putusan ini perlu diapresiasi karena memperkuat fungsi pra-peradilan sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dalam tahap awal proses pidana. Di sisi akademik,
Beberapa peneliti menilai bahwa meskipun perluasan objek pra-peradilan itu signifikan, masih terdapat kekurangan dalam kepastian hukum, karena KUHP belum secara eksplisit diubah melalui legislasi pasca putusan MK. Jadi melalui perubahan ini, tujuan utamanya adalah mencegah kesewenangan penyidik sebelum perkara masuk pokok persidangan. Dalam praktik nyata, kasus pra-peradilan Peggy Setiawan sangat menarik untuk dianalisis. Pada 8 Juli 2024, Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan dan menyatakan bahwa penetapan dia sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat tidak sah dan batal demi hukum. Keputusan ini dipandang sebagai momen penting bagi institusi Polri. Direktur Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, Edi Hasibuan, menyatakan bahwa putusan tersebut seharusnya menjadi bahan introspeksi bagi kepolisian agar lebih hati-hati dan profesional dalam menetapkan tersangka. Sementara itu, Polri menyatakan akan patuh pada putusan pra-peradilan tersebut dan berjanji mengevaluasi proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar. Dengan kondisi tersebut, penting bagi kami untuk melakukan analisis mendalam tentang sejauh mana pra-peradilan dalam praktek benar-benar efektif dianggap sebagai kontrol atas tindakan penyidik, terutama dalam kasus yang sangat kontroversial seperti kasusnya Peggy Setiawan. Kami akan menelaah putusan pra-peradilan Peggy Setiawan sebagai studi kasus untuk mengeksplorasi bagaimana teori pra-peradilan diterjemahkan dalam praktik dan apa implikasinya terhadap hak tersangka, profesionalitas penyidik, dan reformasi hukum acara pidana di Indonesia. Dan tujuan penelitian kami adalah yang pertama, menganalisis pengaturan hukum mengenai pra-peradilan sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan penyidik dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/12 Lalu yang kedua, menguraikan dan menganalisis rasio desidendi serta dasar pertimbangan hakim dalam putusan pra-peradilan Peggy Setiawan untuk memahami bagaimana hakim menilai keabsahan tindakan penyidik. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas pra-peradilan dalam menguji keabsahan penetapan tersangka setelah putusan MK, baik dari aspek pelindungan hak tersangka maupun aspek kontrol terhadap penyidik. Yang keempat, menilai implikasi putusan pra-peradilan Peggy Setiawan terhadap praktik penyidikan, khususnya terkait prosedur penetapan tersangka, standar pembuktian, dan perlindungan hak tersangka. Lalu yang kelima, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi efektivitas pra-peradilan serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan fungsi pra-peradilan sebagai kontrol yudisial dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Terdapat beberapa model landasan teori yang relevan dalam kasus ini. Tapi saat ini kami akan membahas dua model. Yang pertama adalah crime control model dan yang berikutnya adalah due process model. Dalam crime control model, model ini lebih memuja kecepatan dan efisiensi. Bagi penganut model ini, prosedur hukum yang berbelit-belit dianggap menghambat penumpasan kejahatan. Sedangkan untuk due process model ini menekankan keadilan, sehingga sering kita dengar lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Nah, pra-peradilan hadir sebagai penyeimbang atau checks and balances. Pra-peradilan memastikan bahwa semangat memberantas kejahatan, atau dalam ini ada di crime control model, tidak lantas menabrak hak asasi manusia. Dalam hal ini adalah due process model. Dalam melakukan penelitian terhadap masalah ini, kami menggunakan 3 pendekatan. Pendekatan pertama yaitu secara yuridis normatif. Dalam arti kita bedah aturan mainnya di KUHP
maupun diperkap. Lalu, yang kedua, kami melakukan pendekatan yuridis empiris. Dalam pendekatan ini kita lihat bagaimana hakim memutus perkara di dunia nyata. Lalu yang ketiga, pendekatan studi kasus. Itu kita fokus pada putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam kasus Peggy Setiawan. Karena kasus ini adalah presiden sempurna untuk melihat efektivitas kontrol yudisial. Dalam kajian yang kami lakukan, kami menemukan adanya disharmoni aturan yang terkait dengan KUHP sebelum adanya putusan MK. Itu di dalam pasal 77 masih membatasi objek pra-peradilan secara sempit. Sedangkan setelah putusan MK di tahun 2014, itu bersifat erga omnes dalam artian mengikat umum dan memperluas kewenangan hakim. Sehingga dampaknya adalah terjadinya legal vacuum atau kekosongan petunjuk teknis pelaksanaan yang menyebabkan inkonsistensi putusan antar hakim. Sekarang kita masuk mengenai inti pembahasan, yaitu dalam kasus Peggy Setiawan. Kronologinya secara singkat dapat kami sampaikan bahwa Polda Jabar menetapkan Peggy sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Ini sebuah kasus lama atau cold case. Setelah penetapan tersangka ini, Peggy melawan melalui pra-peradilan. Hasilnya mengejutkan dan melegakan banyak pihak. Pada 8 Juli 2024, Hakim Eman Sulaiman di PN Bandung menyatakan penetapan tersangka itu tidak sah. Mengapa? Mari kita bedah alasan hukumnya. Alasan pertama yang paling fatal adalah Peggy tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Hakim menegaskan sebuah prinsip penting. Seseorang tidak bisa tiba-tiba bangun tidur dan mendapati dirinya jadi tersangka tanpa pernah dimintai keterangan sebelumnya. Itu melanggar asas fair trial. Polda Jabar gagal membuktikan adanya pemeriksaan ini, sehingga penetapan tersangka dianggap cacat prosedur sejak awal. Alasan yang kedua menyangkut dua alat bukti. Secara kuantitas, mungkin polisi punya saksi dan surat, tetapi secara kualitas, hakim menilai bukti tersebut tidak relevan. Bukti yang diajukan hanya berupa asumsi dan tidak memiliki hubungan kausalitas yang kuat dengan Peggy. Ini menjadi pelajaran penting. Bukti tidak hanya harus ada, tapi harus berbunyi dan mengarah pada orang yang tepat. Lalu untuk alasan yang ketiga adalah pelanggaran SOP internal Polri sendiri. Penetapan Peggy sebagai DPO atau daftar pencarian orang ternyata tidak didahului dengan pemanggilan yang patut. Tidak ada bukti surat panggilan yang sampai ke Peggy atau keluarganya. Artinya, prosedur penetapan DPO-nya saja sudah cacat, apalagi penetapan tersangkanya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Evelyn Otavia. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi efektivitas de jure versus de facto. Apakah pra-peradilan efektif? Jawabannya akan terbelah menjadi dua, yaitu de jure versus de facto. Efektivitas yuridis de jure sangat efektif. Putusan MK dan presiden PN Bandung membuktikan bahwa sistem hukum mampu mengoreksi kesalahan penyidik dan memulihkan hak warga negara. Contohnya adalah kasus Peggy yang membuktikan sistem kita bisa bekerja dan mengoreksi kesalahan penyidik. Efektivitas empiris de facto masih terbatas. Keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas hakim, progresif versus konservatif, akses tersangka terhadap pengacara handal, sorotan publik, viralitas kasus. Efektivitasnya masih terbatas, kemenangan Peggy sangat dipengaruhi oleh keberanian hakim individual dan viralitas kasus. Bagaimana dengan kasus-kasus rakyat kecil yang lainnya? Selanjutnya kita masuk ke slide inflasi transformasi penyidikan Polri. Putusan ini adalah wake-up call bagi Polri. Inflasinya jelas, transformasi atau kalah lagi di pengadilan. Polisi kini dipaksa untuk 1. Tertib administrasi. Administrasi yang ketat, setiap langkah panggilan gelar perkara penyitaan harus terdokumentasi rapi untuk menghadapi gugatan. Yang kedua, mengedepankan scientific crime investigation daripada sekedar mengejar pengakuan.
Scientific investigation mengurangi ketergantungan pada pengakuan tersangka, bukti lemah, dan beralih ke bukti ilmiah yaitu forensik. Yang ketiga, lebih berhati-hati, prudent dalam menetapkan status tersangka. Prudential principle, penyidikan akan lebih berhati-hati menetapkan tersangka untuk menghindari malu institusi kalah di pra-peradilan. Selanjutnya kita masuk ke slide hambatan 1 masalah normatif. Legal gap, kekosongan hukum, ketiadaan revisi KUHP menyebabkan tidak adanya standar baku tentang tata cara menguji bukti di pra-peradilan. Sebagian hakim menolak memeriksa substansi bukti karena menganggap pra-peradilan hanya masalah administrasi, ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan. Selama KUHP tidak direvisi, kita akan terus melihat disparitas putusan. Tidak ada standar baku tentang bagaimana cara menguji bukti di pra-peradilan sehingga semua tergantung selera hakim. Kita masuk ke slide selanjutnya yaitu hambatan masalah struktural. Asimetri informasi, penyidikan menguasai seluruh berkas perkara. Pemohon atau tersangka seringkali kesulitan mengakses bukti untuk menyusun pembelaan. Ada ketimpangan asimetri informasi. Polisi pegang semua berkas sementara tersangka seringkali buta akan bukti apa yang dituduh kepadanya. Selanjutnya, limitasi waktu. Sidang pra-peradilan harus putus dalam 7 hari, waktu yang sangat singkat untuk membuktikan kerumitan kasus pidana, apalagi kasus pembunuhan. Yang ketiga, biaya akses. Pra-peradilan membutuhkan biaya advokat. Masyarakat miskin seringkali tidak mampu mengakses mekanisme ini. Kita masuk ke slide selanjutnya yaitu masalah kultural. Hambatan ketiga adalah yang paling sulit diubah, yaitu kultural. Di masyarakat masih ada budaya takut kepada aparat, budaya ewuh pakewuh. Masyarakat masih takut berhadapan dengan aparat penegak hukum. Di sisi aparat masih ada budaya result oriented. Budaya ini adalah budaya di internal kepolisian yang terkadang lebih mengejar target penyelesaian kasus dibanding kepatuhan prosedur. Dan yang terakhir, literasi hukum kita masih rendah. Banyak yang pasrah saat ditetapkan tersangka padahal prosedurnya salah. Literasi rendah, banyak yang tersangka tidak tahu bahwa mereka punya hak untuk menggugat penetapan tersangka. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan penelitian. Pra-peradilan pasca putusan MK telah bertransformasi dari sekedar mekanisme administratif menjadi benteng pertahanan hak asasi manusia yang substantif. Kasus Peggy Setiawan adalah bukti bahwa kontrol yudisial dapat berjalan efektif, namun masih membutuhkan penyempurnaan sistematik. Kasus Peggy adalah bukti keberhasilannya, namun tanpa perbaikan sistem, keberhasilan ini hanya akan bersifat kauistik, bukan sistematik. Kita masuk ke slide berikutnya yaitu rekomendasi dan saran. Yang pertama, legislatif. Segera revisi KUHP untuk memasukkan norma putusan MK dan mengatur standar pembuktian di pra-peradilan agar mengikat secara mutlak. Yang kedua, institusi Polri. Memperkuat fungsi pengawasan internal, propram atau wasidik, dan digitalisasi administrasi penyidikan. Jangan tunggu digugat baru berbenah. Yang ketiga, masyarakat perlu peningkatan edukasi hukum dan bantuan hukum pro bono bagi masyarakat kurang mampu. Kita perlu gerakan sadar hukum dan bantuan hukum yang lebih masif untuk mereka yang kurang mampu. Hukum adalah seni menebar keadilan, dan pra-peradilan adalah kanvasnya. Mari kita pastikan lukisannya indah dan juga adil. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pemaparan dari saya, Evelyn Octavia, dan rekan saya Surya Daniel Batara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua.